Puji Tuhan. Haleluya. Baiklah, kita akan masuk ibadah kita pada hari ini. Kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Demikian juga para pemirsa yang di rumah boleh menyaksikan ibadah ini. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyerahkan ibadah ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita naikkan satu pujian, Waktu Tuhan. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Saya nanti mengundang berdoa untuk ibadah kita pada hari ini. Bapak Guru J. Nainggolan berdoa. Kita naikkan satu pujian yang menyatakan, Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Haleluya. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan
Pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa datang kepadamu Tuhan, bersujud menyembah Engkau. Karena kami sadar Tuhan Engkaulah Allah, Bapa kami, Tuhan kami, Allah yang kekal, Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Engkau jugalah Allah kami Tuhan. Kami sangat percaya, kami merasa Engkaulah yang menggembalakan kami. Genggamanmu tetap di pihak kami. Itulah iman percaya kami Tuhan. Sampai pada saat ini, tanpa Tuhan kami sadar, kami tak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan memihak kepada kami, kami tak dapat berbuat sesuatu dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekalipun kami mengalami ada gangguan Tuhan di negara kami, yaitu musibah penyakit yang melanda seluruh dunia, bahkan Indonesia ini, COVID-19 Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau akan memelihara kami dalam kesulitan ini. Engkau jauhkan kami dari bencana ini Tuhan. Lihatlah, kami tak berdaya apabila Tuhan meninggalkan kami Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan yang beribadah di rumah Tuhan tak mengurangi hormat kami kepada Tuhan. Berkatilah keluarga-keluarga, berkati seluruh jemaat-Mu yang berbaktikan secara online Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhan, genggam kami Tuhan, rangkul kami Tuhan, jangan lepaskan kami Tuhan, bantu kami, tolong kami Tuhan. Oleh karena situasi begini Tuhan, kami tak dapat bertatap muka seluruh jemaat-Mu antara satu dengan yang lain. Tapi kami percaya Engkau akan lalui Tuhan penyakit ini dari negara kami Tuhan, sehingga kami beribadah secara hikmat seperti biasa yang dulu-dulu Tuhan, bertatap muka Tuhan dengan hamba-hamba-Mu, bahkan seluruh jemaat-Mu bersuka cita di gereja ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Yang lemah Engkau sembuhkan Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang berkekurangan Engkau cukupkan Tuhan. Tolong Tuhan seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada Tuhan. Kami tak akan dapat dipisahkan oleh karena kelaparan, ketelanjangan. Itulah firman-Mu yang kami pegang Tuhan sampai saat ini Tuhan. Tentunya Tuhan dalam situasi ini ada banyak berbeban berat, tapi kami percaya Tuhan akan selalu memihak kepada kami Tuhan. Kami pada pagi ini Tuhan, secara pribadi juga aku bersyukur Tuhan. Istriku Tuhan, mama di rumah Tuhan, Engkau sembuhkan sempurna Tuhan. Engkau berikan Tuhan kesembuhan demi kesembuhan, dan bahkan kesembuhan 100% Tuhan. Biarlah itu kami raih, kami miliki Tuhan, supaya Engkau Tuhan dipermudahkan lagi di rumah tangga masing-masing Tuhan. Demikian juga Tuhan Bapak Guru Elsi Naga Tuhan, Engkau menguatkan Bapak Guru kami, bahkan ibu kami Tuhan yang terbaru sejak dahulu Tuhan. Engkau lepaskanlah penderitaan ini, Engkau sembuhkan Bapak Guru El beserta ibu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah anak-anaknya Tuhan yang setia memelihara orang tuanya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, tambahkan rezeki-rezeki kepada anak-anaknya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi yang menolong kami? Kalau bukan Tuhan, siapa yang memelihara kami? Cukupkan kami Tuhan, yang lapar Engkau kenyangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau. Biarlah Tuhan, dengan penyakit yang ada zaman sekarang ini, biarlah itu tak berlalu seperti biasa Tuhan, tetapi biarlah kami mengambil hikmat daripada kejadian ini, supaya kami merenungkan pribadi kami juga Tuhan, supaya kami lebih waspada, berhati-hati di hari ke depan Tuhan. Bahkan kami Tuhan, mungkin itu suatu teguran kepada kami, seluruh umat yang ada di bumi ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dengan kejadian ini Tuhan, kami bisa mengoreksi pribadi kami, omongan kami, keuangan kami, bahkan tingkah laku kami.
akan sadar. Tuhan, ampuni kami. Biarlah amarah-Mu ini Kau cabut Tuhan dari bumi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Naungi kami Tuhan, lingkupi kami, kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak tahu lagi jemaat-Mu di mana pun berada Tuhan. Entah bagaimana kondisinya Tuhan, tapi Tuhan kami percaya Engkau akan memelihara rumah tangga lepas rumah tangga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah kami Tuhan, ibadah yang menguatkan, ibadah yang menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan, hamba-Mu Bapak Pendeta kami akan menaburkan firman Tuhan kepada kami. Biar itu menjadi firman kesembuhan bagi kami, penolong bagi kami. Firman-Mu Tuhan akan menguatkan kami. Firman-Mu tetap akan berpihak kepada kami. Kami tak pernah bosan-bosan mendengar Engkau berfirman. Berangkatkanlah hamba-Mu Bapak Pendeta kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kami Tuhan dikuatkan. Kami dapat sesuatu dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah doa kami, nyanyian kami Tuhan menjadi hidup yang hormat bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, para jemaat yang ada di rumah, mari kita memuji muliakan nama Tuhan. Kita meninggikan nama Tuhan, bahwa Yesus itulah satu-satunya. Haleluya. Yesus satu-satunya penolong yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji, Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, Tuhan besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, Tuhan besar di surga. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Puji Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan, bahwa engkau bersyukur apa yang sudah Tuhan beri kepada. Haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita menyembah, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku
persiapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan yang memberkati kita pada hari ini. Kiranya Tuhan boleh memulihkan segala keadaanmu di masa kesulitan pada saat ini. Haleluya. Kita dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. E. Raja Gugu dan sekaligus memimpin kita di dalam doa. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuatlah. Maka kuat roh dan jiwa, tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, firman-Mu berkata, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badan hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Baik, saudara-saudara pemirsa dimanapun saudara berada, kembali kita bersyukur pada pagi hari ini atas segala kebaikan Tuhan yang memberikan kita waktu lebih lagi bersekutu dengan Tuhan. Pada hari Minggu yang lalu saya telah berkhotbah tentang penampakan diri Yesus kepada Thomas. Ada 3 poin yang saya utarakan di sana. Yang pertama, Thomas tidak bersekutu dengan murid-murid yang lain. Itu yang pertama. Artinya begitu diberitahu kepada Thomas bahwa Yesus telah bangkit, maka Thomas tidak percaya. Yang kedua, bahwa akibat dari Thomas tidak bersekutu dengan murid-murid yang lain, maka dia banyak kehilangan berkat secara langsung dari Tuhan. Dan yang ketiga, Thomas itu hatinya semakin keras. Itu arti daripada Thomas tidak bersekutu dengan murid-murid yang lain. Bagian yang kedua, arti dari penampakan Yesus kepada Thomas adalah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka, saya uraikan ada 2 maknanya. Pertama, Yesus itu adalah omnipresent. Dia bisa hadir di mana-mana, tidak terikat dengan ruang dan waktu. Walaupun ruangan tertutup, dia bisa masuk. Dan yang kedua, bahwa waktu Yesus berdiri di tengah-tengah mereka, arti yang kedua daripada Yesus berdiri di tengah-tengah mereka adalah
mereka memiliki damai. Bagian yang ketiga, Thomas meminta bukti. Dalam arti daripada Thomas meminta bukti ini, saya jelaskan ada 3 maknanya. Pertama, Thomas ingin ditunjukkan bukti-bukti apa yang ada di dalam tubuh dan tangan, lubang yang ada di tangan Yesus. Langsung Yesus menunjukkan. Dan bagian yang kedua adalah bahwa langsung Thomas sungguh-sungguh mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Dan bagian yang ketiga, bahwa Thomas adalah orang yang memakai logika atau otaknya. Yesus mengingatkan supaya dia percaya walaupun tidak melihat, karena Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Seperti janji saya hari ini, maka beberapa minggu ini sebelum hari kenaikan, maka saya akan mengkhotbahkan arti dari penampakan diri Yesus. Hari ini saya akan berkhotbah tentang arti penampakan diri Yesus kepada 2 murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Emmaus ini kira-kira 7 mil dari Yerusalem, atau kurang lebih 11 km. Dan kejadian ini dikatakan sejak 3 hari sejak kebangkitan Yesus, berarti pada hari Rabu. Inilah peristiwa yang kedua Yesus menunjukkan dirinya kepada muridnya, 2 murid. Dan murid yang pertama dikatakan bernama Kleopas, tetapi nama yang kedua tidak disebutkan di dalam Alkitab ini. Saya akan baca buat kita Lukas 24 ayat yang ke-27 sampai dengan yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab Nabi. Mereka mendekati kampung mereka yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Dia di sini adalah Yesus. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara di dalam nama Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan ini, maka saya terangkan lebih dahulu sedikit pengantar, yaitu bahwa 2 murid ini sedang berjalan menuju Emmaus. Di dalam tengah perjalanan ini Yesus menghampiri mereka. Tetapi mereka tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus. Jadi mereka melihat tetapi tidak mengenal bahwa itu Yesus. Oleh karena itu saudaraku, di dalam firman Tuhan ini saya akan terangkan 2 bagian. Yang pertama, mengapa mereka tidak mengenal Yesus? Dan yang kedua adalah
setelah mereka mengenal Yesus apa yang terjadi. Saya ulangi, mengapa mereka tidak mengenal Yesus, itu bagian yang pertama. Dan yang kedua, setelah mereka mengenal Yesus apa yang terjadi. Saya akan mulai dari bagian yang pertama, bahwa mereka melihat Yesus tetapi tidak mengenalnya bahwa itu Yesus. Saudaraku, di dalam nama Tuhan, apa yang menyebabkan mereka tidak mengenal Yesus? Saya akan baca di dalam ayatnya yang ke-16 dikatakan, ayatnya yang ke-16 dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Saya ulangi, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Saudara, ada yang menghalangi mata mereka. Di dalam firman Tuhan ini saya temukan penghalang itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah kekecewaan. Kekecewaan ini tertulis di dalam ayatnya yang ke-17, dikatakan seperti ini. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Waktu Yesus menghampiri mereka, di mana 2 murid ini sedang berjalan menuju Emmaus, maka Yesus menghampiri mereka dan berkata, apakah yang kalian sedang percakapkan? Lalu di dalam firman Tuhan ini tadi dikatakan, maka mereka berhenti dengan muka muram. Dengan muka muram. Di dalam Alkitab sehari-hari dikatakan, mereka berhenti dengan muka yang bersedih. Artinya murid itu semua setelah Yesus mati tersalib, mereka semua bersedih. Mereka semua kecewa. Saudaraku, di dalam nama Tuhan, kenapa mereka bersedih? Karena mereka 3,5 tahun bersama-sama melihat banyak hal yang dilakukan yang baik dari Tuhan Yesus. Sehingga di dalam ayatnya yang ke-18 dikatakan, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Saya ulang. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Kleopas berkata kepada Yesus, di dalam bahasa sehari-hari, di bahasa Alkitab sehari-hari dikatakan, Bapa, apakah engkau satu-satunya orang asing di daerah ini yang tidak tahu apa yang terjadi? Saudaraku, di dalam nama Tuhan, di sini ada kata orang asing, karena memang mereka semua datang dari luar Yerusalem. Mereka datang mengikuti Yesus, mulai dari Dia membawa salibnya, disiksa, disalib, mati, dan dikuburkan. Mereka datang menyertai Yesus, dan rata-rata mereka dari luar. Sehingga di sini ada perkataan, apakah engkau satu-satunya orang asing yang tidak tahu apa yang terjadi belakangan ini? Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang dikatakan oleh Kleopas kepada Tuhan Yesus. Dia tidak mengenal bahwa itu Yesus, padahal dia lihat. Dia melihat Tuhan Yesus, tetapi tidak mengenal bahwa itu Tuhan Yesus. Oleh karena apa?
oleh karena mereka semua di dalam kesedihan, oleh karena mereka semua di dalam ketakutan. Tidak ada lagi pemimpin bagi mereka, tidak ada lagi yang membuat banyak hal untuk mereka, sehingga pada saat Yesus disalib, mereka sangat bersedih. Mereka sangat bersedih. Oleh karena itu, muka muram di sini artinya menunjukkan muka yang benar-benar di dalam kesedihan. Bagian yang kedua, hal yang menghalangi mata mereka, mereka melihat tetapi tidak mengenal Yesus adalah ketakutan. Ketakutan apa? Saya akan baca di dalam ayatnya yang ke-20, dikatakan di sini. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Dan mereka telah menyalibkannya. Saudaraku, di dalam nama Tuhan, di sini ada beberapa kata yang perlu kita jelaskan. Imam kepala, artinya tidak hanya satu kepala dari imam-imam itu. Kalau kita baca di dalam Lukas 9 ayatnya yang ke-22, imam-imam orang Yahudi itu terdiri dari 24 kelompok, dan setiap kelompok itu punya kepala. Dan imam-imam kepala inilah yang secara bersepakat untuk menyerahkan Yesus kepada orang-orang Romawi untuk dihukum mati. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam ayatnya yang ke-18 ini ada satu kata yang perlu kita perhatikan. Di sini ada kata tetapi. Tetapi sebagai penghubung kepada ayatnya yang ke-19 yang mengatakan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami. Tetapi di sini sangat penting kata tetapi ini. Karena apa? Karena di sana dikatakan di dalam ayatnya yang ke-19, saya akan baca untuk kita. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dialah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan. Saya ulangi, ada 3 kata di sini. Dia seorang nabi, berkuasa atas perkataan dan pekerjaan. Jadi selama murid-murid dengan Yesus, perkataan Yesus itu sangat nyata, membuat mereka bangga, membuat mereka terjawab apa yang mereka butuhkan pada saat-saat itu. Saudaraku, di dalam nama Tuhan, kita masih mengingat hanya satu kata perkataan Yesus kepada angin ribut, tenanglah, maka badai itu tenang. Hanya satu kata. Sehingga di dalam ayat yang ke-19, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam perkataan. Saudara, itu banyak hal yang kita lihat di dalam firman Tuhan, bahwa benar-benar Yesus itu berkuasa dalam perkataan. Ada banyak orang sakit disembuhkan hanya dengan perkataan. Sembuhlah engkau, jadilah padamu seperti apa yang kamu imani. Hanya perkataan. Jadi benar-benar bahwa murid itu seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-19 ini, dia seorang nabi. Perhatikan, dia seorang nabi. Sebelumnya mereka kenal dia adalah seorang nabi. Seorang nabi. Tetapi seperti yang saya kopakan pada minggu yang lalu, maka waktu Thomas melihat bukti-bukti yang ditunjukkan Yesus, mulai saat itulah ada pengakuan murid, bukan lagi nabi. Ya Tuhanku dan Allah. Berubah. Dan kalau kita lihat bahwa dia sangat berkuasa atas perbuatan, kita masih mengingat perbuatan-perbuatan Yesus kepada banyak orang, memberi makan
untuk 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Hanya terdiri dari 5 roti dan 2 ikan. Itu perbuatan Yesus. Dan mereka melihat sepanjang mereka bersama-sama dengan Yesus, maka Yesus itu benar-benar berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Tetapi Yesus ini yang dikatakan tadinya nabi, disalibkan, mati dan dikubur. Maka mereka ketakutan. Karena apa? Karena mereka kehilangan siapa yang memberi kami makan. Kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, mereka pernah memaksa Yesus itu biarlah menjadi raja kita. Karena apa? Karena kalau dia menjadi raja mereka, makan tidak perlu susah. Dengan satu perkataan bisa menjadi banyak orang makan dibuat oleh perkataan Yesus. Ada banyak orang sakit disembuhkan. Sehingga mereka sangat ketakutan pada saat Yesus itu sudah mati. Itu bagian yang kedua. Ada penghalang bagi mata mereka sehingga mereka melihat tetapi tidak mengenal bahwa itu Yesus. Bagian yang ketiga, halangan yang membuat mereka melihat tetapi tidak mengenal itu Yesus. Di dalam ayatnya yang ke-21 akan saya baca demikian. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Saudara, perhatikan. Pada saat itu yang memerintah adalah kerajaan Romawi. Mereka terjajah. Sehingga di dalam pengertian mereka, termasuk Mesias yang mereka imani adalah membebaskan mereka dari penjajahan. Itu sebabnya di dalam ayat ini dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Orang yang terjajah berpikir mereka dibebaskan jadi merdeka. Tetapi Yesus datang sesungguhnya bukan untuk membebaskan dari penjajahan, tetapi memberitakan kerajaan Allah, memberitakan kerajaan Allah, bukan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Saudara bisa bayangkan bagaimana Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun. Dan kalau kita baca sejarah, begitu menderita, kapan kita, mulai dari 1908 sampai tahun 45, maka keinginan untuk merdeka itu sangat tinggi. Demikian halnya orang-orang Israel yang dijajah oleh bangsa Romawi, mengharapkan figur Yesus yang berkuasa atas perkataan dan berkuasa atas pekerjaannya. Itulah yang mereka harapkan menjadi pembebas bagi mereka. Tetapi itu telah mati dan disalib. Artinya apa? Bahwa penghalang bagi mereka adalah cara berpikir Tuhan dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel itu sangat berbeda. Mereka ingin dibebaskan dari penjajahan, tetapi sementara itu Yesus berbicara bahwa Dia adalah Allah, pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang memberitakan kerajaan Allah, bukan membebaskan orang-orang yang dijajah oleh dunia ini. 3 hal tadi membuat mata mereka tidak bisa mengenal. Di sini dikatakan melihat tetapi tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak seperti itu di dunia ini. Dia datang ke gereja, duduk seolah-olah melihat ke depan, tetapi sesungguhnya dia tidak mengerti, dia tidak menangkap. Banyak hal yang terjadi seperti itu di dunia ini. Analoginya banyak kita ambil terjadi di dunia ini. Jadi ada 3 hal yang terjadi di dalam hati murid-murid itu, sehingga mereka tidak mengenal Yesus
yang di hadapannya, sehingga mereka tidak mengenal Yesus yang bersama-sama berjalan dengan mereka. Yang pertama tadi, mereka sedih bahwa figur, bahwa Yesus, bahwa Nabi yang mereka banggakan itu telah mati. Dan yang kedua, bahwa mereka ketakutan. Siapa yang menjadi pembela mereka? Dan yang ketiga adalah benar-benar harapan mereka hilang. Padahal kami dahulu mengharapkan Dialah yang membebaskan kami dari penjajahan orang-orang Romawi. Saudaraku, di dalam nama Tuhan, kalau saudara banyak kesusahan di dalam hidupmu, seperti yang saya khotbahkan pada minggu-minggu yang lalu, itu menjadi penghalang untuk melihat rencana Tuhan yang lebih besar di dalam hidup kita. Padahal, ingat, kegagalan itu adalah keberhasilan yang ditunda. Kalau kita mengalami kekecewaan, kalau kita mengalami sakit penyakit atau seperti ini, maka kita harus sadari bahwa itu adalah satu waktu bagi kita untuk melihat diri kita, hal-hal yang kita perlu perbaiki di dalam hidup ini. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, itulah alasan mengapa mereka melihat tetapi tidak mengenal Yesus. Padahal sudah jalan, padahal sudah bersama-sama berjalan. Bagian yang kedua yang mau saya khotbahkan adalah mereka mengenal Yesus. Mereka mengenal Yesus. Kenapa jadinya mereka mengenal Yesus? Saya akan baca firman Tuhan pertama dari ayat yang ke-25 sampai yang ke-27. Dikatakan seperti ini. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk di dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Persoalan manusia di dunia ini yang paling pokok, dia tidak mengingat apa yang telah dikatakan oleh gurunya. Seperti Yesus. Yesus telah berkata tentang apa yang terjadi, nubuatan tentang dia di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, dan sebelum dia disalib. Dia sudah berkata kepada murid-muridnya, "Aku harus menderita, aku harus diolok-olok, aku harus disiksa, aku harus menderita, aku harus disalib dan mati. Tetapi pada hari yang ketiga, aku akan bangkit kembali." Lupa. Persoalan pokok manusia sehingga gelisah di dalam hatinya adalah lupa. Dia kelihatannya mendengar tetapi semuanya lupa. Pengalaman saya sebagai dosen, ini persoalan dari mahasiswa. Kenapa ada orang yang cepat lulus dan ada orang yang lambat lulus? Karena apa yang dia dengar lupa. Waktu saya uji mereka lupa, sehingga tidak bisa lulus. Padahal Yesus sudah berkata, sebelum minggu-minggu Prapaskah, kalau saudara ingat khotbah saya 2 minggu yang lalu, sebelum dia disalib, dia sudah berkata, "Aku akan disalib dan mati, dan pada hari yang ketiga akan bangkit kembali." Semuanya lupa. Persoalan pokok sehingga kita takut dan cemas, sedih dalam hidup ini adalah lupa. Oleh karena itu, siapa yang benar-benar mendengarkan firman Tuhan, siapa yang menanamkan firman itu tinggal di dalam hatinya, pasti itulah orang-orang yang kuat untuk menghadapi masalah. Seperti musim-musim corona seperti itu. Siapa yang meyakini firman Tuhan, siapa yang mengucapkan firman Tuhan melalui mulutnya, pasti dia diselamatkan. Karena itu janji Tuhan.
Kalau kita mengucapkan firman Tuhan, kalau kita mengucapkan janji Tuhan, maka itu akan terjadi di dalam hidup kita. Sebagaimana engkau imani, sebagaimana engkau ucapkan, itulah yang terjadi bagimu. Apa yang terjadi bagimu kalau kamu tidak tahu apa-apa? Oleh karena itu seperti murid-murid ini dikatakan, hai kamu orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mau menghafal, orang-orang yang tidak mau belajar serius. Yesus berkata, itu adalah orang-orang yang bodoh. Karena kapanpun dia akan gagal. Karena kapanpun dia akan tetap tidak naik. Itulah sebabnya di dalam ayatnya yang ke-25 dikatakan, hai kamu orang-orang bodoh. Dan yang kedua, mengapa lamban hatimu untuk mengingat apa yang telah saya ucapkan? Kalau kita menghadapi musibah seperti ini, kita ingat ucapan Yesus tentang apa-apa saja yang diucapkan. Dikala kita menderita, kita ucapkan janji itu. Dia berjanji, dia pasti menolong kita. Dia berjanji, pasti menyertai kita. Dia berjanji meluputkan kita. Dan harus kita ucapkan. Sama seperti seorang mahasiswa. Kalau kita tanya, diam. Karena apa? Karena tidak ada yang diingat. Akhirnya gagal. Sama seperti murid-murid ini. Lalu kita lihat, maju kita sekarang bagian berikutnya. Di dalam mereka melihat dan mengenal Yesus ini, ada dua hal yang mau saya terangkan. Yang pertama, Yesus mengingatkan firman Tuhan yang pernah diucapkan. Itu yang pertama. Jadi, kenapa mereka kembali melihat dan mengenal bahwa itu Yesus? Yesus mengingatkan firman Tuhan. Dan yang kedua, nanti yang akan saya terangkan, akibat dari kalau mereka sudah mengenal Yesus. Saya akan mulai dari bagian yang pertama. Bagian yang pertama, Yesus mengingatkan firman Tuhan itu kembali kepada murid-murid itu. Saya akan baca di dalam ayatnya yang ke-30. Dikatakan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Dia ulang pekerjaan sebelum dia disalibkan. Dia mengadakan perjamuan kudus. Diulang itu. Akhirnya apa? Teringat. Ini siapa? Membagi-bagi roti, memecah-mecahkan dan mengucap berkat. Dan dikatakan di dalam ayatnya yang ke-31 itu dikatakan seperti ini. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Oleh karena itu saudaraku di dalam nama Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan, menghimbau kepada saudara, jangan pernah lupakan firman Tuhan. Jangan pernah tinggalkan peribadatan. Karena dalam hal-hal seperti itulah kita selalu diingatkan akan janji-janji Tuhan. Itulah pada saat-saat itulah diingatkan apa yang mau dilakukan oleh orang-orang yang selalu bersekutu dengan Dia. Jadi sesungguhnya kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kalau kita lihat lalu Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya, lalu mengucapkan berkat dan memberikannya kepada mereka. Artinya apa? Mengingatkan kita kepada perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu adalah mengingatkan persekutuan kita benar-benar bersama Yesus. Mengingatkan kepada kita bahwa Dia pernah mati tersalib untuk kita. Mengingatkan kepada kita bahwa Dia tersalib untuk menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Mengingatkan kepada kita bahwa Dia suatu saat akan kembali untuk menghakimi seluruh umat manusia. Jadi kalau kita lupa, cara Tuhan ini perlu kita ikuti. Belajar kembali, ingat kembali. Saya sangat bersyukur saat ini ada
live streaming seperti ini. Setiap hamba-hamba Tuhan dapat mendengarkan apa yang diucapkan oleh seorang pendeta kepada umat-umatnya. Dia tahu apa yang dia ucapkan. Dia boleh dengar. Benar enggak firman Tuhan itu diucapkan? Benar enggak firman Tuhan itu dikhotbahkan untuk umat-umatnya? Benar enggak umat-umat itu kenyang memakan firman Tuhan yang benar yang diucapkan oleh para pendeta ini? Saya sangat bersyukur sekali dengan kesempatan ini. Kita boleh melihat beberapa firman Tuhan yang dikhotbahkan oleh para pendeta kita. Kita boleh melihat dia memberi rumput yang hijau, dia memberikan firman yang benar. Itu bisa kita ulang, bisa kita lihat, dan itu menjadi ingatan kepada kita sebagai bukti persekutuan kita dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan artinya mengingat kembali apa yang diucapkan Tuhan. Bagaimana kita mengingat kembali kepada Tuhan? Adalah bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, meyakini ucapan Tuhan. Itulah bersekutu seperti yang dilakukan oleh Yesus kepada dua murid ini. Saudaraku, di dalam nama Tuhan dikatakan, lalu mereka duduk, makan bersama, duduk, mengambil roti, mengucap berkat, dan membagi-bagi kepada mereka. Diulang kejadian minggu yang lalu sebelum mati dia. Lalu teringat, ini adalah betul-betul kejadian yang minggu lalu sebelum dia disalib. Sehari sebelum dia disalib, Yesus melakukan perjamuan kudus. Lalu itu dikembalikan, diingat oleh mereka. Dan dikatakan, pada saat Yesus membagi-bagi roti, mata mereka terbuka. Ingat, bukan pada saat mereka selesai makan roti, bukan. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan, pada saat Yesus memecah-mecahkan roti, pada saat itulah mata mereka terbuka. Pada saat seorang hamba Tuhan membagi-bagikan firman Tuhan, dan engkau aminkan di dalam dirimu, pada saat itulah benar engkau bersekutu dengan Tuhan Yesus. Saudara, perhatikan ini. Orang yang duduk di dalam mendengar firman Tuhan pasti rapi. Tidak jalan ke sana kemari, tidak. Konsentrasi. Duduk. Ini tidak hanya asal ditulis. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, duduk dengan tenteram. Berikan konsentrasimu dengan benar. Biarlah orang yang punya telinga mendengar kata firman Tuhan. Dan pada saat roti itu dibagi-bagi, di dalam firman Tuhan dikata bahwa mata mereka terbuka, bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Perhatikan, pada saat engkau mendengarkan firman Tuhan, pada saat roti itu dibagi-bagi, pada saat firman Tuhan itu diucapkan dan kamu aminkan di dalam dirimu, pada saat itulah engkau benar bersekutu dengan Tuhan. Saudara, di dalam nama Tuhan dikatakan tiba-tiba, dalam bahasa sehari-hari dikatakan tiba-tiba mereka menyadari bahwa itu adalah Yesus. Pada saat kapan? Pada saat mendengar firman Tuhan. Saudaraku, di dalam nama Tuhan. Jadi kita mengenal Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sesungguhnya pada saat Dia memberitakan firman itu kepada kita. Sering kalau kita sudah makan roti dari kenyang, malah mau tidur, tidak lagi ingat apa-apa. Tetapi di sini dikatakan, mau bersekutu dengan Tuhan, dengar. Pada saat engkau dengar, disitulah engkau bersekutu dengan Tuhan. Bagian yang kedua, setelah mereka mengenal Yesus, apa yang terjadi? Di dalam firman Tuhan ini dikatakan ada 3 hal terjadi setelah mereka mengenal bahwa itu Yesus. Ayatnya yang ke-32 dikatakan seperti ini. Saya akan baca. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar
ketika ia berbicara kepada kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Perhatikan, kalau kau aminkan firman Tuhan, maka hatimu akan berkobar-kobar. Di dalam bahasa aslinya dikatakan, bahasa aslinya saya cek tadi dikatakan, arti bahasa Indonesianya itu terbakar. Seperti seorang pemuda dan pemudi yang lagi pacaran. Hatinya berkobar-kobar. Ada angin, ada hujan, ada matahari, ada malam, tidak peduli. Yang penting ketemu. Itulah hati yang berkobar-kobar. Saya masih ingat tahun 80, waktu mula-mula saya naik pesawat ke Australia. Belum pernah naik pesawat. Saya ketemu dengan bos saya. Waktu itu saya lihat testingnya hanya bahasa Inggris. Lalu saya katakan, Pak, ini testingnya hanya bahasa Inggris, apakah aku bisa ikut? Kamu belum boleh, karena kamu belum pegawai, masih calon. Tetapi karena dia 14 tahun di Amerika, langsung dia berbahasa Inggris, mentes saya. Lalu saya jawab, saya tidak diam sebelum dia diam. Akhirnya dia bilang, aku setuju, tidak peduli peraturan itu. Setelah diteken saya mau jadi calon, saya bilang sama bapak itu, Pak, percayalah, saya akan lulus. Dan saya lulus. Nomor 1 lagi, saudaraku di dalam nama Tuhan, waktu saya di pesawat itu, belum pernah naik pesawat. Naik pesawat dari Jakarta ke Singapura. Zaman itu, kalau mau ke Australia harus ke Singapura dulu, tidak ada yang langsung ke Australia. Hati saya berdebar, hati saya bergelora. Bagaimana ini? Orang di samping saya makan, saya diam, tidak ngerti bagaimana makan ini. Saya takut bahwa itu dibayar, akhirnya saya tidak mau makan. Saya tahan lapar. Akhirnya lama-lama setelah saya lapar, saya tanya, apakah itu bisa dimakan? Oh, bisa. Apakah itu free? Wah, mulai saya makan. Saudaraku, hati saya di dalam ketakutan, tetapi juga di dalam kegeloraan, bersukacita. Sampai di waktu itu, sampai di sini aku belum pernah tahu bagaimana yang namanya Australia itu. Tetapi saudaraku di dalam nama Tuhan, kalau kita tetap di dalam nama Tuhan, kalau kita percaya, semua akan dipimpin oleh Tuhan. Orang kampung masuk negara maju, itu tidak ada masalah. Yang penting hatimu bergelora. Waktu saya dikatakan, kamu masuk pergi ke Australia. Walaupun saya orang kampung, saya tidak peduli. Tapi hati saya bergembira, di samping hati saya sedikit ketakutan. Tapi semua berjalan dengan baik. Karena saya yakin, saya diberangkatkan ke sana itu bukan kebetulan. Tuhan yang mengatur itu semua. Jadi yang pertama, pada saat mereka mengenal Yesus, hati mereka berkobar-kobar, hangus, menyala-nyala. Dikatakan di dalam bahasa sehari-hari. Saudara, inilah ciri orang yang pertama kalau dia benar bertemu dengan Yesus. Bagian yang kedua, kalau kamu benar bertemu dengan Yesus, saya akan baca di dalam ayatnya yang ke-33. Dikatakan seperti ini, ayatnya yang ke-33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid itu dan mereka berkumpul bersama-sama dengan teman-temannya. Lalu mereka berkata, Yesus telah bangkit. Saudara tahu, mereka dari Yerusalem pergi ke Emmaus. Sampai di Emmaus, besok paginya mereka tidak bisa diam. Mau memberitakan, mau pergi ke Yerusalem memberitakan itu kepada murid-murid yang lain. Dikatakan, maka mereka bergerak, maka mereka bangun, maka mereka buru-buru pergi mau menceritakan itu. Aduh, saya masih ingat waktu saya mau berangkat ke Australia. Malam itu saya tidak bisa tidur. Kapan ini pagi? Kapan ini pagi? Kapan ini sampai sore? Kapan ini sampai sore? Kalau berangkat ke sana itu malam. Waduh, bergelora terus. Mau bergerak. Itulah yang terjadi kepada dua murid ini.
Setelah bertemu dengan Yesus, maka hati mereka berkobar-kobar. Kenapa berkobar-kobar? Karena hati yang berkobar-kobar akan melenyapkan kekecewaan. Karena hati yang berkobar-kobar akan melenyapkan ketakutan. Karena hati yang berkobar-kobar akan menimbulkan harapan baru. Sebelum mengenal Yesus tadi, mereka sangat bersedih, kecewa. Sebelum mengenal Yesus tadi, mereka ketakutan. Sebelum mengenal Yesus bahwa yang di hadapannya itu adalah Yesus, mereka putus harapan. Tetapi setelah bertemu dengan Yesus, maka di dalam firman Tuhan ini dikatakan hati mereka berkobar-kobar. Artinya apa? Semangat. Lalu bagian yang kedua, lalu mereka dengan semangat kembali ke Yerusalem, kembali ke Yerusalem. Saudaraku di dalam nama Tuhan, kalau saudara mau berhasil di dalam hidup ini, ingat itu. Kalau semangat itu muncul di dalam dirimu, kamu tidak pernah mengenal lelah. Dan kalau semangat itu terus menerus dan itu menjadi satu kebiasaan, dan kalau itu sudah menjadi kebiasaan, itu menjadi karakter. Sama seperti pengalaman saya sampai detik ini. Kalau saya tidak belajar firman Tuhan 8 jam sehari, karena itu dari dulu, kemarin, hari ini, dan sampai besok. Tadi pagi saya sudah bangun jam 4 belajar. Habis itu saya serap. Artinya apa? Kalau hati kita berkobar-kobar ingin tahu sesuatu, pasti waktu yang kita gunakan beda. Karena orang yang selalu jelas apa yang mau dikerjakan, maka penggunaan waktu itu sangat jelas. Sama seperti murid 2 orang ini, Kleopas dan temannya itu, dikatakan lalu mereka bangun pagi-pagi. Dan di dalam bahasa sehari-hari, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, dan saat itu juga mereka bangkit kembali ke Yerusalem. Dari Yerusalem menuju Emmaus. Sampai di Emmaus, mereka kenal Yesus, bangkit langsung menuju ke Yerusalem. Itu bagian yang kedua. Yang pertama tadi, kalau kita mengenal Yesus secara pribadi, hati kita pasti berkobar-kobar, menyala, ingin belajar. Dan seorang hamba Tuhan yang benar berkobar dirinya untuk mengenal Yesus, pasti doanya banyak, pasti belajarnya sungguh-sungguh, pasti banyak buku yang dibaca, banyak hal sumber yang harus dipelajari. Dan setelah itu, maka langsung mereka katanya kembali ke Yerusalem, bertemu dengan murid-murid yang lain. Bagian yang ketiga, yang pertama tadi setelah mereka mengenal, hati mereka berkobar-kobar. Dan yang kedua, timbul semangat untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-34, sesungguhnya Yesus telah bangkit. Itulah yang diberitakan. Sesungguhnya Yesus telah bangkit. Oleh karena itu, saudaraku di dalam nama Tuhan, bagi saudara dan saya sekarang menyaksikan kebangkitan Yesus itu apa? Dikatakan, hendaklah engkau berkuasa. Ingat ini, hendaklah engkau berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Ini yang paling penting. Ciri orang yang bertemu dengan Yesus, ciri orang yang berkobar-kobar karena mengenal Yesus, ciri orang yang bersemangat karena bersekutu dengan Yesus. Ada 2 di dalam ayat yang ke-19. Perkataannya berkuasa, pekerjaannya berhasil. Oleh karena itu, orang dunia berkata, coba, ini ribuan tahun yang lalu telah disebutkan di dalam firman Tuhan. Untuk berhasil itu ada 2 ciri. Berkuasa di dalam perkataan, berkuasa di dalam pekerjaan. Kalau kita lihat orang dunia sekarang, apa dia katakan? Kamu harus memiliki spiritual power, berkuasa dalam perkataan, kuat di dalam rohani. Orang-orang yang kuat di dalam rohani, itulah orang-orang yang berkuasa di dalam perkataan. Yang kedua, expertise power. Kamu harus punya keahlian. Tidak
bisa kamu hanya tahu kamu adalah sarjana. Sarjana apa? Lalu apa kalian dari situ? Kalau tidak, nanti tidak ada artinya. Nanti tidak ada arti. Jadi ada dua hal. Kita mau berkuasa di dalam perkataan, kita mau berkuasa di dalam pekerjaan. Syaratnya ada dua. Miliki spiritual power, kuat di dalam rohani. Tetapi kamu harus punya expertise, punya keahlian. Kalau kamu benar senantiasa bersekutu dengan Tuhan, lalu ada keahlian, maka dua hal inilah yang menaklukkan dunia ini. Pasti kamu berpengaruh, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-19. Dia adalah seorang nabi yang berpengaruh, yang berkuasa dalam perkataan dan pekerjaan. Menyaksikan Yesus melalui penampakan diri Yesus kepada dua murid yang menuju Emmaus ini, dan dua yang dituntut. Kamu harus memiliki persekutuan yang benar dengan Tuhan di dalam rohnya, spiritual power. Kekuatan dari kekuatan rohani kita harus miliki. Kita harus kokoh di dalam Yesus. Tetapi itu tidak cukup. Tetapi kamu harus memiliki expertise power, punya keahlian. Tidak cukup hanya satu. Tidak cukup hanya berdoa. Setelah berdoa, apa keahlianmu? Kalau kamu seorang hamba Tuhan, betul-betul belajar sungguh-sungguh tentang firman Tuhan. Tidak setengah-setengah, belajar benar-benar, belajar dengan benar. Kalau kamu memiliki banyak hal, maka itu akan mempengaruhi jemaat. Itu sebabnya Profesor Paul berkata, jika gembalanya orang pintar, maka jemaahnya pasti orang-orang pintar. Saya ingat itu waktu kita seminar di Ancol. Dia tekankan itu. Oleh karena itu saudaraku, baiklah saudara menjadi orang-orang yang kuat di dalam Yesus. Tetapi milikilah keahlian. Kalau kamu seorang pedagang yang ahli. Kalau kamu seorang guru yang ahli. Kalau kamu seorang perawat yang ahli. Kalau kamu seorang hamba Tuhan yang betul-betul ahli. Saudaraku di dalam nama Tuhan. Itulah arti daripada penampakan Yesus kepada dua murid yang menuju Emmaus. Apa itu? Hatimu harus benar-benar, dirimu harus betul-betul bersekutu dengan Yesus. Lalu muncul semangat yang berkobar-kobar. Lalu terjadi apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Maka kamu akan berkuasa dalam perkataan dan pekerjaan. Semua saudara mau berhasil di dalam pekerjaan. Ingat, kalau kamu tidak punya keahlian di dalam bidangmu, tidak akan berkuasa. Tetapi apabila kita kuat di dalam rohani, punya keahlian di dalam bidang kita masing-masing, percayalah firman Tuhan ini akan nyata di dalam dirimu dan di dalam diri jemaat. Saudara, inilah pesan firman Tuhan hari ini kepada saudara dan saya. Oleh karena itu, dimanapun saudara berada, mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Biarlah siapa yang lebih tua boleh memimpin lagu dan nanti masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Habis itu baru engkau berdoa bersama-sama di dalam kesungguhan. Ingat firman Tuhan yang dituntut oleh Tuhan. Kamu kuat di dalam firman Tuhan, tetapi kamu harus kuat di dalam keahlian di bidangmu masing-masing. Itulah arti pertemuan Yesus kepada dua murid menuju Emmaus. Mari bernyanyi terima kasih Tuhan, langsung berdoa dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Amin.